Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi lanjutan tentang GIS. Pertama, histori GIS. Pada awalnya, peminat, pengguna, pembuat peta atau analog dan digital itu berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lain. Peta itu ada dua, yaitu yang analog dan digital. Kalau analog itu yang berupa hard copy, dan digital itu yang berupa soft copy. Histori GIS lanjutan, yaitu sejak dahulu peta analog atau hard copy itu digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Selanjutnya ada modern mapping. Modern mapping di GIS ini ada tiga, yaitu yang pertama teknologi digital, yang kedua positioning, dan yang ketiga remote sensing. Teknologi perolehan data spasial. Yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada, seperti satelit GPS, GLONASS, Galileo, Kompas. Tersedia perangkat total station atau plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder, single atau multi-beam, atau plus program post-processingnya, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Teknologi perolehan data spasial yang kedua, yaitu tersedia sensor-sensor, termasuk radar, atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang alik atau SRTM. Yang kedua, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya ada Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Dan di sini ada gambar kapal yang mengscan keadaan di bawah permukaan laut. Selanjutnya, LIDAR, Light Detection and Ranging. LIDAR ini merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat, terbang, atau helikopter, LIDAR ini mempunyai beberapa kemampuan seperti yaitu yang pertama, dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3D. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Airborne LIDAR terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut dengan Airborne Altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry itu menggunakan sinar hijau atau biru. Esensi sistem informasi geografis itu ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini mencakup data posisi, koordinat, ruang, atau spasial. Kalau yang data non-spasial itu mencakup properties dari data spasial. Alasan-alasan dalam penggunaan GIS itu
GIS dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep, lokasi, ruang atau spasial, kependudukan, dan unsur-unsur pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan unsur-unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Alasan yang kedua yaitu GIS ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif terhadap suatu masalah nyata terkait spasial permukaan bumi. Alasan yang ketiga, GIS memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk beberapa layer, tematik, atau coverage data spasial. Alasan yang keempat, karena perangkat GIS saat ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi perangkat lunak lainnya hingga dapat bertukar data secara dinamis. Sekian penjelasan saya tentang materi GIS yang kedua ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.